Jumpa kembali di channel Didi Paza, channel yang membahas tentang tanaman dan penghijauan karena tanaman penuh dengan inspirasi. Sahabat semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sahabat Didi Paza punya kabar yang baik dan dalam keadaan yang bahagia tentunya. Baik, di hadapan saya sudah ada ini tanaman apa? Ya, inilah dia tanaman yang menjadi kontroversi atau perseteruan berkaitan dengan ID-nya. Inilah dia Alocasia yang berasal dari Sulawesi. Ini daun belakangnya seperti ini. Ya, perseteruannya bagaimana? Ikuti saja, tetap di channel Didi Paza, channel yang membahas tentang tanaman dan penghijauan, karena tanaman penuh dengan inspirasi. Channel Didi Paza, channel hijau tentang tanaman dan penghijauan, karena tanaman penuh dengan inspirasi. Nah, sahabat Didi Paza, pada tahun 2002 lalu, ketika banyak orang menanam tanaman hias atau membeli tanaman hias atau memiliki tanaman hias berkaitan dengan ID-nya, ada kontroversi berkaitan nama atau ID-nya. Bahkan dulu pernah saya membaca postingan di grup Alocasia, postingannya itu, captionnya itu adalah barang siapa di grup ini yang menyebut atau menjual tanaman ini dengan nama Alocasia Jacqueline, maka dia akan dikeluarkan dari grup. Ia akan dikeluarkan dari grup. Jadi tidak boleh menamakan Alocasia ini kecuali dengan nama Alocasia tandurusa. Inilah dia. Perseteruan itu hingga saat ini pun masih gitu ya. Barang siapa yang menyebut nama ini adalah Alocasia Jacqueline, maka dia akan di backlist dari grup tersebut. Dia akan dikeluarkan dari grup tersebut ya. Boleh saja memposting atau menjual tanaman ini tentu dengan nama Alocasia tandurusa. Baik sahabat Didi Paza, perseteruan berkaitan dengan ID suatu tanaman memang sering terjadi. Kenapa? Karena ketika suatu tanaman, label atau ID atau namanya itu ada nama seseorang, ada prestise tersendiri bagi seorang tersebut, ya, sehingga dia menjadi terkenal. Kemudian namanya itu pokoknya menjadi prestise tersendiri, menjadi kebanggaan tersendiri. Dan dalam dunia tanaman pun sering kita mendengarkan ID sebuah tanaman, misalkan hibrid ya. Hibrid ini disilangkan dengan hibrid nanti akan menjadi namanya itu sebuah nama seseorang. Sebut saja misal dalam dunia peranggerekan, kita kenal dengan nama anggrek Sri Mulyani, kemudian nama anggrek Ani Yudhoyono gitu ya, nama anggrek dan lain sebagainya, ada ID-nya itu nama seseorang. Kenapa? Karena memang ketika ID sebuah tanaman itu nama seseorang, punya kebanggaan tersendiri, punya prestise tersendiri, punya nilai tersendiri bagi orang tersebut. Baik sahabat Didi Paza, inilah dia Alocasia tandurusa. Berasal dari Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Utara. Alocasia Jacqueline. Jadi untuk memulihkan kembali lagi atau untuk merubah, menyebut namanya sebagai Alocasia tandurusa, jadi tidak mudah. Bahkan ketika teman saya ke kebun Didi Paza melihat tanaman ini, pasti dia menyebut, oh, ini dia Alocasia Jacqueline ya. Nah, kemudian oh, cantik sekali Alocasia Jacqueline ya, seperti itu. Ya, padahal upaya-upaya untuk mengembalikan nama tanaman ini Alocasia tandurusa itu berbagai upaya dilakukan ya. Terus diupayakan, diinformasikan ke media-media bahwa tanaman ini bernama
Alocasia tandurusa. Kan tidak tanggung-tanggung yang turun tangan menamakan tanaman ini Alocasia tandurusa itu langsung Bupati Sulawesi Utara sana. Baik, kita bacakan surat resminya, tanda daftar paritas tanaman, paritas lokal nomor 1911, /PVL/2022. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2021 tentang penamaan dan pendaftaran varietas tanaman. Bersama ini kami memberikan tanda daftar varietas lokal kepada nama pemohon Bupati Gorontalo Utara, alamat Jalan Kusnodanupoja nomor 1 Molingkapoto Kuandang. Tanggal penerimaan pendaftaran 22 Agustus 2002. Jenis tanaman Alocasia atau Alocasia spesies. Nama varietas Alocasia tandurusa tombulilato. Dengan demikian, varietas tersebut telah terdapat di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dan menjadi milik masyarakat di wilayah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dicatat dalam daftar umum VVT serta diumumkan dalam berita resmi VVT. Jakarta, 8 September 2002. Kepala Pusat Gunawan SP MSI dengan nomor induk pegawai tertera. Baik sahabat Didipaza, ada yang bertanya-tanya, terus siapakah nama seorang Jacqueline tersebut? Dari sumber yang kami dapatkan, seorang yang bernama Jacqueline itu adalah orang Manado yang pertama kali menjual tanaman Alocasia ini. Bisa jadi saat itu dicari-cari sumber literatur, tidak ada menemukan ID atau namanya, sehingga ia membuatlah nama tanaman ini sebagai Alocasia Jacqueline. Ketika kita searching, kemudian melihat YouTube tentang Alocasia Jacqueline akan berseliweran. Baik sahabat Didipaza, di daerah saya juga, di daerah Curug Provinsi Bengkulu, ada satu jenis tanaman Alocasia juga yang belum teridentifikasi nama atau ID-nya. Namun berkaitan dengan ID, sampai saat ini tanaman ini belum memiliki ID yang resmi. Sampai saat ini Februari 2023 tanaman ini belum memiliki nama resmi atau nama yang sudah diresmikan. Namun nama adalah penting, maka dibuatlah namanya adalah VOC, Variety of Curup, dan nama itu sekedar nama dagang, belum diresmikan ya, dan tidak terjadi kontroversi dan tidak terjadi perseteruan berkaitan dengan nama tersebut. Kenapa? Karena sudah aman berkaitan dengan nama dagangnya, karena ada nuansa keakraban lokal, kearifan lokal, ada nuansa kearifan lokal karena dibuat nama dagang yaitu VOC, Variety of Curup. Jadi Curup itu adalah tempat di mana habitat tanaman Alocasia ini berada. Jadi tidak ada terjadi perseteruan atau kontroversi. Jadi penting sekali membuat nama ada unsur kearifan lokalnya. Mudah-mudahan ke depannya ada yang peduli, tentunya masyarakat lokal yang berwenang menetapkan nama Alocasia VOC ini dari Provinsi Bengkulu Curup ini diresmikan namanya. Tentunya didaftarkan ke Kementerian Pertanian Indonesia. Baik sahabat Didipaza, terima kasih telah menonton channel Didipaza, channel tentang tanaman dan
penghijauan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Channel Didi Faza, channel hijau tentang tanaman dan penghijauan, karena tanaman penuh dengan inspirasi.